Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Indo Firawati. Selamat datang di channel saya, Dini Indo. Saya akan berbagi informasi di channel ini tentang kesehatan ibu dan anak serta kebidanan. Selamat menikmati videonya. Kali ini kita akan pelajari bersama tentang 6 kemampuan intelektual untuk membantu berpikir kritis. Ini menurut Gardner tahun 1999. Kemampuan intelektual untuk membantu berpikir kritis ini harus didasari oleh beberapa kemampuan utama yang disebut sebagai personal intelligence. Apa saja itu? Yang pertama adalah kemampuan verbal dan linguistik. Kemampuan ini berkaitan dengan kata-kata dan bahasa, baik secara tertulis maupun lisan. Nah, bidan sebaiknya menggunakan tata bahasa, kata-kata, dan bahasa yang tepat yang digunakan ketika berkomunikasi dengan pasien maupun keluarganya. Terutama gunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. Perlu juga menggunakan kata-kata yang menunjukkan simpati, empati, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Kompetensi utama bidan dalam hal ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Hal tersebut berkaitan dengan transfer of knowledge dari bidan selaku sumber informasi kepada perempuan atau klien sebagai penerima informasi, sehingga akan terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Nah, kemampuan verbal dan linguistik ini artinya sangatlah penting ya. Yang kedua, kemampuan logikal dan matematika. Kemampuan ini juga sangat penting, terutama untuk membuat keputusan klinis berdasarkan logika atau nalar sesuai keilmuan bidan, termasuk misalnya dalam pemberian cairan atau obat-obatan sesuai dengan dosis yang tepat berdasarkan kewenangan tentunya, umumnya pada upaya yang berkolaborasi atau rujukan ya. Peran kemampuan logika dan matematika juga mendasari ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan oleh bidan. Nah, kemampuan berpikir dalam bentuk sebab akibat ini bisa menjadi pegangan yang sangat penting dalam memberikan asuhan. Karena itu, kemampuan logika dan matematika ini perlu ditingkatkan. Yang ketiga adalah kemampuan bermusik, karena bermusik itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketenangan, keseimbangan antara intelijensi dan emosi, terutama seni. Pelayanan kebidanan merupakan gabungan antara ilmu dan seni. Kita tahu kan, yaitu seni apa? Seni mengabdi, seni memberi asuhan, dan meningkatkan kepercayaan antara pasien dan bidan. Seni dalam pemberian asuhan dapat dicontohkan ketika merawat luka atau menjahit luka perineum ya. Di situ perlu seni sehingga jahitannya bisa rapi. Termasuk seni yang lain yang perlu dimiliki oleh bidan adalah seni dalam berkomunikasi. Kemampuan yang keempat yaitu kemampuan kinestetik. Kemampuan ini berkaitan dengan unjuk kerja, keterampilan, dan kompetensi mengerjakan asuhan secara cepat dan tepat pada pasien, serta sikap kerja. Kinestetik ini lebih menekankan pada kemampuan bekerja yang sesuai dengan prosedur ya. Jadi tidak boleh bekerja sesuai dengan keinginan sendiri, tapi harus sesuai langkah-langkah tahapnya berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan di mana bidan pada saat itu bertugas. Kemampuan yang kelima adalah kemampuan visual spasial. Nah, kemampuan
biasanya berkaitan dengan kemampuan mengingat ya. Bidan harus mengingat dari hasil pengkajian sehingga bisa menilai kondisi pasien berdasarkan hasil pengamatan maupun catatan pada kartu status pasien, mampu pula mendengarkan keluhan pasien. Nah, sehingga bidan bisa memberikan asuhan secara objektif sesuai prioritas masalah yang dihadapi oleh pasien, gitu ya. Kemudian yang keenam, kemampuan interpersonal dan intrapersonal. Kemampuan ini yang dimaksud adalah kemampuan bidan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membina hubungan yang baik dengan baik dirinya sendiri, dengan sejawat, dengan pasien, beserta keluarganya. Bagaimana bidan bisa menerima kelebihan maupun kekurangan yang ada di dalam diri bidan itu sendiri? Begitu juga bidan harus mampu menghargai perbedaan antara dirinya dengan pasien maupun keluarga, sehingga membawa rasa aman dan kepuasan bagi pasien. Oke, demikian tadi 6 kemampuan intelektual yang harus dimiliki oleh bidan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.